Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Tefa Samudra dengan NIM akhir 045 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengontrol robot RNV3 secara otomatis menggunakan kamera, Python, QR Code, dan juga perintah suara. Sistem ini akan mendeteksi QR Code, memutar suara konfirmasi, lalu menjalankan rangkaian gerakan robot secara otomatis. Ingin tahu kelanjutannya? Simak video berikut. Oke, langkah pertama yang teman-teman eh, harus lakukan untuk bisa mengakses robot RNV3 ini pastinya dengan cara mendownload software dari robot itu sendiri. Yaitu di sini tertampil bahwasannya terdapat link yang memang mencakup eh, isi dari link itu, yaitu GUI robot RNV3, contoh file G-code-nya, terus script Python, dan juga panduan penggunaan robot. Link ini nanti akan saya lampirkan pada deskripsi di bawah video ini. Oke, lanjut. Di sini terdapat buku panduan untuk dapat mengakses RNV3 itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu buka GUI robot RNV3. Karena saya sudah mendownload softwarenya, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi GUI itu digunakan untuk mengontrol gerakan dasar robot tanpa perlu menulis kode, serta untuk melakukan kalibrasi, percobaan gerak, dan juga penyimpanan posisi. Yang kedua, tahap kedua yang harus teman-teman lakukan yaitu menginstal driver CH340. Nah, eh, fungsi dari driver CH340 ini eh, untuk bisa mengizinkan komputer mengenali board microcontroller sebagai port COM. Tanpa driver ini, komputer tidak akan bisa berkomunikasi dengan robot melalui kabel USB. Oh iya, eh, mungkin di sini aku tidak bisa menghubungkan robotnya secara langsung, jadi tidak dapat mengakses tampilan dari GUI itu sendiri. Begitu. Lalu langkah selanjutnya, nah, cek COM di device manager. Jika kalian sudah mendownload driver CH340 tadi, maka kalian harus cek COM pada device manager, yaitu caranya klik kanan pada tombol start, terus pilih device manager, buka bagian port, terus catat nomor COM yang muncul. Misalnya pada percobaan ini saya memakai COM 5. Nah, COM ini yang akan digunakan nantinya di GUI dan script Python. Seperti itu. Seperti ini tampilannya. Nah, lalu setelah semua siap, buka GUI robot yang ini. Nah, saya kecilkan. Terus masukkan COM-nya itu sesuai dengan yang ada di laptop teman-teman. Misal kayak saya COM 5 gitu. Terus klik sambungkan. Nah, ya karena ini saya tidak terhubung dengan robotnya, maka terdapat bacaan error. Setelah sudah disambungkan, terus klik calibration untuk melakukan homing atau posisi awal si robot. Terus teman-teman juga bisa mengubah nilai X, nilai Y, nilai Z, rel, dan juga speed sesuai kebutuhan teman-teman. Terus nyalakan atau matikan vakum menggunakan tombol. Terus simpan posisinya pada G-code
point. Jadi semisal teman-teman sudah mendapat titik koordinat dari sumbu X, Y, Z, dan railnya dan juga speednya, maka teman-teman harus menyimpannya pada G-code atau kode yang akan ditampilkan pada pemrograman Python nanti. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah buat G-code, maka teman-teman harus mengklik save point agar robot tuh menyimpan dari titik koordinat yang teman-teman ingin lakukan, seperti itu. Lalu lanjut kita bahas codingan pada pemrograman Python. Nah, ini pertama-tama kita hubungkan Python dengan robot RNV3 melalui serial komunikasi, yaitu serial COM. Nah, di sini saya memakai COM5 dan juga baud rate-nya 115.200. Nah, jika koneksi berhasil, maka robot akan langsung melakukan homing atau kalibrasi awal. Seperti ini. Lalu untuk fungsi yang kedua, di sini terdapat daftar perintah untuk robot plus rail. Jadi ini merupakan fungsi G-code itu sendiri yang berisi instruksi gerakan robot kemana dia akan bergerak, seperti itu. Kayak pergi ke posisi awal, turun untuk mengambil objek, menyalakan vakum, pindah ke titik lain, melepaskan objek, dan lain sebagainya. Nah, G-code ini akan dikirim satu persatu ke robot setelah QR code itu sudah terdeteksi. Seperti itu. Lalu fungsi lain terdapat fitur pemutar suara otomatis. Seperti ini ya contohnya. Nah, fungsi ini tuh untuk pemutar suara apabila QR code telah berhasil dikenali, lalu suara ini yang akan nantinya menyala sebagai tanda robot itu sudah siap digunakan. Seperti itu. Nah, kalau fungsi ini itu dijalankan ketika QR code valid dan terdeteksi. Setiap perintah dalam daftar G-code akan dikirim satu persatu dan robot akan menunggu konfirmasi oke dari setiap langkahnya. Nah, lanjut. Ini adalah bagian utama dari programnya. Kamera akan terus membaca input QR code secara real time. Jika QR code terbaca dan belum pernah dijalankan sebelumnya, maka suara notifikasi akan diputar, lalu robot akan dijalankan secara otomatis. Nah, batas eksekusinya adalah 3 kali agar tidak berulang secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, lalu di sini terdapat fungsi antarmuka kamera dan juga exit. Yang ini itu nantinya tampilan kamera akan menampilkan feed video secara langsung lengkap dengan teks QR code yang terbaca. Ini tekan Q kapan saja untuk bisa menghentikan program. Sini ada fungsi break atau menutup kamera. Seperti itu.
Untuk video hasil percobaannya, eh, simak video berikut. Proyek terdeteksi memindahkan lampu. Nah, ini merupakan langkah awal sebelum mengoperasikan robot RNV, yaitu proses pengkalibrasi. Dan di sini robot bergerak dengan tujuan untuk mengkalibrasi sudut-sudut yang sudah ditentukan. Lalu setelah proses pengkalibrasian selesai, maka di sini saya mencoba untuk men-scan QR code kepada webcam. Setelah sudah di-scan, maka robot akan memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya dengan logika. Nah, percobaan selanjutnya kita akan uh, mencoba untuk mengontrol uh, robot RNV3 ini menggunakan tangan atau gesture jari, seperti itu. Nah, pada bagian pertama kita harus uh, mengkoneksi atau menyiapkan koneksi serial ke robot. Nah, di bagian atas kode ini, kita menggunakan library serial untuk menghubungkan Python ke port COM robot. Nah, library-library inilah yang akan teman-teman harus download, karena tanpa adanya library ini, program tidak akan bisa jalan. Gitu. Nah, jika koneksinya berhasil, robot akan langsung menjalankan perintah G28, yaitu sebagai posisi homing atau pengkalibrasi. Seperti itu. Di sini saya memakai COM4 dalam pengoperasiannya dan baud rate 115200. Lanjut, untuk fungsi berikutnya terdapat inisialisasi media pipe. Nah, ini tuh nantinya akan diaktifkan dan akan membaca posisi jari kita dari video dari webcam. Nah, nantinya hanya ada satu tangan yang dideteksi dengan minimal akurasi kurang lebih 70%, dan kita juga menggunakan OpenCV untuk membuka webcam dan menggambar hasil deteksi tangan pada layar. Nah, selanjutnya terdapat juga fungsi ini, titik jari telunjuk. Nah, ketika jari terdeteksi nanti, lalu akan mengambil koordinat ujung dari jari telunjuk, yaitu titik ke-8 di media pipe. Seperti itu. Nah, nilai X inilah yang akan diubah menjadi parameter E atau gerakan rel ke samping. Dan nilai Z inilah yang akan dirubah juga, dan nilai Y inilah yang akan dirubah menjadi Z, yaitu gerakan vertikal. Nah, lalu kita gunakan perintah G-code seperti ini. Gunanya apa? Ini akan langsung dikirim ke robot untuk mengatur posisi berdasarkan gerakan jari kita. Seperti itu. Terus terdapat juga fungsi ini, gripper control. Nah, selain posisi, kita juga dideteksi jumlah jari yang terbuka. Jika dua jari terangkat, maka robot akan menyalakan vakum gripper. Nah, jika semua jari mengepal, maka gripper akan dimatikan. Dengan ini, kita dapat dengan mudah mengambil ataupun meletakkan benda hanya dengan isyarat tangan. Tuh. Nah, untuk fungsi ini, E dan Z akan ditampilkan sebagai teks.
Lalu ada fungsi fungsi ini ya. Nah, fungsi ini tuh untuk memudahkan kita melihat bahwa tangan itu dapat terdeteksi dengan benar, gitu. Lalu lanjut. Nah, terdapat juga fungsi ini yang mana jika kita menekan tombol Q itu kita dapat memerintahkan untuk keluar dari program atau menutup webcam. Lalu robot akan dikirim perintah M18 yang ini, yang berfungsi untuk mematikan semua motor stepper. Seperti itu. Nah, mungkin sekian bahasan dari pemrograman. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu dengan hanya menggunakan kamera Python, kita dapat membaca gerakan jari secara real time, mengubah koordinat jari menjadi gerakan robot, dan juga mengontrol vacuum gripper menggunakan isyarat jari. Seperti itu. Mungkin untuk hasil percobaannya saya akan tampilkan pada video berikut. Nah, berikut merupakan video dari hasil memindahkan barang menggunakan gestur tangan. Ini adalah tampilan pada webcam. Nah, di sini terlihat bahwasannya dua jari untuk menghisap dan bergerak linier, lalu turun kembali untuk menaruh barang, dan mengepal untuk menghentikan hisapannya. Nah, untuk video jelasnya seperti ini. Robot mengikuti arahan dari gestur tangan kita melalui codingan Python. Dan di sini robot menghisap dengan fungsi dua jari, lalu bergeser linier ke arah kanan dan menaruhkan barangnya kembali, lalu melepasnya.